Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film anti-perang yang terbaik. Tak sedikit film yang mengisahkan sebuah momen peperangan dalam cerita. Film-film tersebut menampilkan perlawanan hingga persaingan baik itu memperebutkan wilayah ataupun kekuasaan. Namun ada beberapa film yang menggambarkan tragedi peperangan dari sudut pandang lain. Yakni dampak yang terjadi dari adu senjata dari kubu dan pelaku peperangan. Film-film anti-perang semacam itu menjadi tontonan yang lebih menarik untuk diikuti. Film-film itu dibuat sebagai bentuk protes terselubung terhadap perang secara keseluruhan. Film anti-perang biasanya bertujuan untuk menampilkan efek dari situasi perang yang merusak fisik maupun mental. Bahkan menelan korban jiwa yang juga datang dari masyarakat biasa. Ada 10 film anti-perang terbaik yang memiliki pesan mendalam. Berikut di antaranya. Film perang terbaik yang pernah dirilis. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson dan didasarkan dari novel non-fiksi 1982 Schindler's List karya novelis Australia Thomas Keneally. Dua, Night and Fog. Night and Fog menampilkan dokumenter tentang perang berdurasi 32 menit. Film ini disutradarai sutradara asal Prancis, Alain Resnais. Night and Fog dibuat setelah 10 tahun peristiwa pembebasan kamp konsentrasi Jerman di Auschwitz dan Majdanek yang didirikan di Polandia. Alain Resnais merekam tempat tersebut dengan menyelipkan klip yang menggambarkan kehidupan para tahanan di kamp serta kekejaman yang pernah terjadi di sana. Film tersebut menghadapi kesulitan dengan sensor Prancis yang tidak senang dengan pengambilan gambar seorang perwira polisi Prancis dalam film tersebut. Tiga, Grave of the Fireflies. Studio Ghibli berhasil menjadi salah satu studio animasi paling dicintai lewat film-filmnya. Salah satu yang menonjol adalah Grave of the Fireflies. Film ini menjadi salah satu film yang menguras air mata. Grave of the Fireflies menceritakan kisah tentang sepasang dua bersaudara yang mencoba bertahan hidup di Jepang yang dilanda PD2. Empat, Paths of Glory. Masuk dalam daftar film anti-perang, Paths of Glory merupakan salah satu karya terbaik Stanley Kubrick. Film ini menampilkan Kirk Douglas yang luar biasa memerankan seorang kolonel. Ia memutuskan untuk membela 3 pasukannya di pengadilan militer ketika mereka didakwa dengan pengecut dalam menghadapi musuh. Pesan dalam film ini menyampaikan tentang ketidakadilan dan ketidakpedulian peperangan. Lima, Apocalypse Now. Dibuat oleh Francis Ford Coppola, Apocalypse Now dianggap sebagai salah satu film terbesar yang pernah dibuat. Film ini dinominasikan untuk 8 Academy Awards di Academy Awards ke-52, termasuk film terbaik hingga sutradara terbaik, Coppola. Ceritanya mengikuti perjalanan melalui sungai dari Vietnam Selatan ke Kamboja yang dilakukan oleh Kapten Benjamin Litter, Willard, Charlie Sheen, yang berada dalam misi rahasia untuk membunuh Kolonel Kurtz, Marlon Brando, seorang perwira pasukan khusus Angkatan Darat pemberontak yang dituduh melakukan pembunuhan dan dianggap gila. Apocalypse Now dikenal karena masalah yang terjadi di belakangnya. Di antaranya penundaan rilis dan lamanya Francis Coppola mengedit film ini. Meski begitu, Apocalypse Now dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Enam, Come and See. Come and See adalah salah satu film paling gelap yang pernah dibuat. Film produksi Rusia ini mengambil latar kawasan Belarus yang dilanda perang ketika partai-partai Nazi bergerak ke seluruh negeri, menghancurkan apa saja dan semua orang di belakang mereka.
Tokoh utama film ini adalah seorang anak laki-laki yang sangat ingin bergabung dengan gerakan perlawanan Belarusia. Dan setelah melakukannya, ia menyaksikan langsung kekejaman Nazi dan penderitaan manusia yang ditimbulkannya. 7. The Deer Hunter. The Deer Hunter memiliki pesan sekaligus protes terhadap Perang Vietnam. Film ini merupakan drama perang epik yang dirilis di tahun 1978. Disutradarai Michael Cimino, The Deer Hunter menceritakan tentang trio pekerja baja yang hidupnya berubah selamanya setelah bertempur dalam Perang Vietnam. Ketiga tentara tersebut dimainkan oleh Robert De Niro, Christopher Walken, dan John Savage. 8. Waltz with Bashir. Waltz with Bashir merupakan film drama dokumenter perang animasi produksi Israel di 2008. Ditulis, diproduksi dan disutradarai oleh Ari Folman, Waltz with Bashir mencari ingatan sang sutradara tentang pengalamannya sebagai seorang tentara dalam Perang Lebanon di tahun 1982. Kisah yang diceritakan merekonstruksi ulang invasi Israel ke Lebanon. Sutradara Ari Folman menampilkan kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan tersebut. 9. The Thin Red Line. Dari deretan kisah-kisah film anti perang, The Thin Red Line juga dapat dimasukkan dalam daftar. Film ini menyinggung salah satu perang yang terjadi di Perang Dunia Kedua di pertempuran Mount Austen. The Thin Red Line yang jadi perbincangan adalah film yang dibuat kedua kalinya di 1998 setelah film pertamanya di tahun 1963. Kisah film tersebut diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis James Jones. The Thin Red Line dianalogikan dari salah satu baris puisi Rudyard Kipling, di mana di situ disebut prajurit Inggris sebagai The Thin Red Line yang mengacu pada sebuah resimen di pertempuran Balaclava dalam peperangan Crimea. 10. 1917. Film ini jadi salah satu karya besar Sam Mendes selain Spectre dan American Beauty. Berlatar Perang Dunia. Di antaranya film terbaik dan sutradara terbaik, dan 3 kemenangan, untuk sinematografi terbaik, efek visual terbaik serta kemenangan. Untuk mengetahui menarik seputar film lainnya, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.